Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali lagi di dalam majelis ilmu Ikhwatu fillah. Kita langsung saja membahas tentang kisah Nabi Adam, yang dimana Nabi Adam alaihissalam telah diakui di surga dan tinggal bersama Hawa. Maka Allah mengizinkan mereka dan mengizinkan mereka untuk mendekati dan menikmati semuanya kecuali satu pohon. Nah, itu sudah dijelaskan ya di Al-Baqarah ayat 35. Jadi hanya satu pohon, bukan seluruh pohon ya. Dan Allah melarang memakan pohon itu sebagai ujian atau karena hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Maka Adam dan Hawa mengerti bahwa mereka dilarang untuk memakan buah dari pohon itu. Namun Adam adalah manusia dan manusia itu cenderung lupa ya gitu. Jadi manusia itu adalah nisyan ya, cenderung lupa gitu. Hatinya berubah-ubah dan kehendaknya melemah. Maka iblis memanggil semua rasa iri dalam dirinya dan mengambil keuntungan dan kemanusiaan Adam untuk mengeksploitasi dirinya. Dia mulai berbisik kepadanya hari demi hari, membujuknya, haruskah aku memandumu ke pohon keabadian dan kerajaan yang kekal? Maka setan berkata ya di dalam surah Al-A'raf ayat 20-21, fawaswasa syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Setan berkata, Rob kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan Syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Waqal samahuma innilakuma laminan nasihin ya. Jadi ini adalah was-was yang dilancarkan oleh setan ya. Was-was. Jadi kamu ya memakan pohon ini gitu ya gitu. Bukan artinya dilarang tuh. Jadi dikiaskan lah atau di apa namanya, ya jadi dengan perkataan yang lain lah gitu ya gitu. Jadi tidak dilarang sebenarnya gitu ya gitu. Melainkan supaya tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di surga gitu. Nah gitu. Maka dipalingkan ya gitu, supaya godaannya semakin kuat gitu ya gitu. Gitu ya. Ya bisalah memakai, misalnya kita melarang sesuatu gitu, melarang
makan ini itu ya pada anak kecil misalnya, datanglah temannya gitu, sebenarnya kamu nggak dilarang dari makan ini gitulah gitu, kamu nggak dilarang makan permen misalnya gitu ya, padahal pada penyakitan misalnya gitu, kamu nggak dilarang makan permen gitu ya gitu, sebenarnya karena begini dan begitu, nah gitu kan, nah itu kan seperti itulah gitu. Tapi si yang menggoda ini mengatakan, oh ini nasihat saya gitu ya gitu, gitu, itulah ya. Jadi termasuk juga pelanggaran dosa gitu ya gitu. Ya. Misalnya jangan memakai baju yang senonoh gitu ya gitu. Datang temannya gitu ya gitu. Si temannya datang, kamu ini sebenarnya nggak dilarang pakai baju yang ginian, cuman supaya kamu nggak tergoda sama laki yang ini ya kan. Bisa weh gitu ya gitu. Nah ini seorang teman kalau yang sudah ada yang kayak gitu itu berarti setan gitu ya. Setan minal jinni wal insi kan. Nah itu berarti setan minal insi kita gitu. Dari jenis manusia itu gitu. Kamu tidak dilarang memakai pakaian yang tidak senonoh. Gitu. Itu yang barang itu cuman supaya tidak tergoda oleh si lelaki ini. Nah, jadi kan itu alasannya gitu ya gitu. Nah, itu bisa gitu kan gitu. Jadi ya adalah gitu, ya gitu ya gitu. Itu pelanggaran dosa gitu, termasuk ya alasan teh gitu ya gitu. Jadi si temannya itu atau si kawannya itu memberikan alasan-alasan gitu ya gitu. Sebenarnya si ulang tahun itu tidak dilarang gitu ya gitu, misalnya, tapi karena begini dan begitu gitu ya. Nah akhirnya gitu ya gitu. Nah itulah alasan-alasan ya. Jadi pelanggaran dosa, pelanggaran akidah gitu ya gitu, ulang tahun SB gitu ya gitu ya. Ketika menjurus pada kesyirikan misalnya, nah sebenarnya kamu tidak dilarang dari apa begini dan begitu, hanya saja begini dan begini gitu ya gitu. Jadi ayaweh gitulah gitu. Gitu. Nah itulah perilaku setan gitu ya. Maka Adam bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi jika aku makan dari pohon ini? Mungkin ini benar-benar pohon abadi. Impiannya adalah untuk selama-lamanya hidup di surga. Jadi murni itu polos ya si Adam itu ya gitu. Polos gitu. Jalannya ada polos katanya gitu. Ya, saat apa belum banyak ilmunya itu adalah polos dia orangnya gitu ya gitu. Jangan kita aja no polos nah gitu. Kan tentunya jangan menjadi orang yang polos-polos teuing gitu. Bahaya gitu, ya, gitu. Jadi polos-polos teuing ya gitu. Maka lembut terhadap segala sesuatu itu adalah hal yang diutamakan. Ya, jadi lembut terhadap segala sesuatu adalah yang diutamakan. Ya, gitu. Ya saja jangan terlalu keras ya gitu. Ya gitu. Jangan begitu keras, apalagi nggak ada sebabnya gitu ya gitu. Gitu ya. Gitu. Sehingga tentunya seseorang itu kalau tidak mau polos ya tegas lah gitu, minimal ya. Keras bahaya gitu ya gitu. Senanawan pas diambekan gitu ya gitu kan gitu. Nah itu bahaya gitu ya gitu. Nah si Adam itu udah polos sebenarnya begitunya. Mata kagoda oleh setan gitu ya gitu. Maka tahun berlalu dan Adam serta Hawa sibuk dengan memikirkan pohon itu. Lalu suatu hari mereka memutuskan untuk memakan buahnya. Mereka lupa bahwa Allah sudah memperingatkan mereka untuk tidak mendekati dan bahwa iblis adalah
musuh bebuyutan mereka. Maka Adam mengeluarkan tangannya, mengambil salah satu buah dan ditawarkan kepada Hawa. Nah, inilah ya itu. Ayat yang ke-22-nya ya. Fadallahuma bigurur. Falamma daqas syajarata fadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumas syajarati wa aqul lakuma innas syaitana lakuma aduwwum mubin. Panjang ya tuh. Maka setan itu membujuk keduanya untuk memakan buah itu ya, dengan tipu dayanya itu ya. Dan juga di surah Toha ya, surah ke 20 ya, ayat yang ke 121. Ya saya nggak baca terjemahannya semuanya, panjang ting. Ini yang berkenaan saja ya. Ya 121. Fa'akala minha fabadat lahuma, hampir sama ya. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Wa asa adamu rabbahu faghwa. Nah, kita ambil yang wa asa adamu rabbahu faghwa. Dan durhakalah durhakalah Adam kepada Robnya dan sesatlah ia. Nah, ada sebuah penjelasan dari perjanjian lama nih, bahwasanya Hawa tergoda oleh ular katanya. Jadi si iblisnya itu nyamar jadi ular gitu untuk makan dari pohon yang terlarang. Dia memakannya karena kata-kata ular dan memberi Adam sebagian. Pada saat itu maka ya mata mereka terbuka dengan fakta bahwa mereka telanjang. Jadi mereka telanjangnya tolong dibayangkan. Dan mereka mengambil daun pohon ara untuk menutupi diri mereka. Dalam sebuah riwayat Wahab bin Munabbah, atau bisa dibaca juga Munabbih ya gitu, mengatakan bahwa pakaian mereka sebelum dosa mereka terbuat dari cahaya pada bagian pribadi mereka berdua. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa kisah dalam perjanjian lama itu adalah pemalsuan dan penipuan ya gitu. Allah telah mengungkapkan, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu daya oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga. Ia meninggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka ya. Jadi jin ya, iblis itu melihat kita tidak bisa melihat mereka ya gitu. Dan kami sesungguhnya telah menjadikan setan itu pemimpin-pemimpin yang tidak beriman ya, bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah itu. Nah setelah makan buah itu ya, ketika merasa hatinya menyusut dan ia seperti penuh penderitaan, kesedihan, rasa malu, atmosfer sekitarnya telah berubah. Yang tadinya suara indah berhenti, yang tadinya berpakaian jadi telanjang gitu ya, gitu. Sehingga mereka berdua memotong daun pohon yang dapat digunakan untuk menutupi aurat mereka. Nah itu ya, bahasan kisahnya nanti ada bagian keduanya tentang durhakanya cinta Adam dan Hawa gitu ya. Jadi kalau Allah sudah melarang, Allah itu berdasarkan cinta gitu ya gitu. Hanya karena kita terlalu cinta pada dunia, kita terlalu cinta pada perempuan, nah misalnya gitu ya, akhirnya melakukan perbuatan dosa, maka itu adalah pelanggaran ya gitu. Pelanggaran kita dan durhaka kita terhadap cinta Allah gitu. Nah, kita pegang quotes nanya gitu ya. Nah, sakit banyak yang bisa dibahas karena sudah
5:30 ya, karena saya mau melakukan perjalanan lagi ya untuk kajian yang lain ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.